Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, Zazignesia Education. Oke, saya akan mencoba menjawab komentar berikutnya di YouTube channel saya ini. Ada yang komentar, Kak, sharing dong bagaimana apply buat jadi dosen saat sedang studi S2 biar setelah lulus nggak nganggur dulu. Oke, nah saya akan coba sharing pengalaman saya ya ketika saya melanjutkan studi itu tahun 2016 sampai 2017. Saya lulus bulan Agustus ya. Jadi saya selesai itu bulan Agustus, 30 Agustus saya selesai. Tetapi nilai keterangan lulus saya itu baru keluar tanggal 10 November. Nah, lalu saya wisuda tanggal 2018-nya tanggal 18 Januari kalau tidak salah. Jadi sebetulnya saya lulus itu dari September 2016 sampai Agustus 2017. Nah, September 2017 itu sebenarnya sudah tidak ada apa-apa lagi. Jadi saya menunggu wisuda selama 6 bulan di Inggris gitu. Nah, pada waktu itu memang saya dulu awalnya saya ingin bekerja di kantor kedutaan gitu. Jadi saya coba apply pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya menjadi kedutaan. Saya pernah apply ke kedutaan Amerika, US Embassy, kemudian Australian Embassy, British Embassy, kemudian Singapore Embassy. Karena S2 saya itu kan Master Global and International Citizenship Education gitu. Jadi meskipun bidang kependidikan ya saya ingin bercita-cita untuk bekerja di kantor kedutaan. Termasuk di KBRI ya, karena pada waktu itu Kemenlu membuka lowongan untuk pegawai non PNS gitu ya untuk ditempatkan di beberapa kedutaan. Tapi waktu itu saya tidak berhasil gitu ya, sampai saya wisuda itu saya belum mendapatkan pekerjaan, tapi saya sudah berusaha untuk terus apply gitu. Nah, lalu yang berikutnya setelah wisuda akhirnya saya pulang dulu. Pulang dulu itu saya ingat banget tanggal 22 Januari ya, karena visa saya sudah habis. Nah, 22 Januari itu sampai dengan akhir bulan itu saya benar-benar istirahat dulu gitu kan, selama kurang lebih mungkin 2 minggu. Nah, dari situ saya langsung coba apply lagi. Ya, intinya adalah kita jangan diam gitu. Jadi jangan diam itu artinya sampai kita mendapatkan kampus gitu ya, kita harus terus apply. Saya ingat banget dulu apply ke beberapa kampus ya. Universitas Tidar waktu itu membuka lowongan dosen PPKN. Kemudian Universitas Lampung juga. Kemudian Universitas mana lagi waktu itu ya, UPI juga ya, UPI Bandung membuka lowongan juga. Tapi ya itu tadi gagal gitu ya, gagal. Kemudian setelah itu ada dua, yaitu UMS Muhammadiyah Surakarta, kemudian dan juga Jakarta UNJ gitu. Waktu itu UNJ membuka dosen tetap non PNS kayak gitu. Nah, akhirnya setelah saya berdiskusi dengan orang tua gitu kan, orang tua saya tidak mengizinkan untuk bekerja jauh ke Solo gitu kan, dan baiknya di Jakarta saja karena saya bisa lebih dekat dengan rumah gitu. Karena kalau urusan pekerjaan kan kita udah sifatnya permanen ya. Kalau sekolah mungkin jauh-jauh ya silahkan, paling lama 2 tahun pasti pulang lagi. Nah, tapi kalau pekerjaan kan pasti itu sifatnya permanen gitu. 2018 akhirnya saya melamar menjadi dosen DPK ya, istilahnya dosen tetap dengan perjanjian kerja di UNJ. Nah, alhamdulillah waktu itu saya diterima di UNJ. Dan pada bulan 2018 ya, jadi saat TMT saya itu dari mulai 2018 awal. Nah, di bulan September pada waktu itu ada penerimaan CPNS gitu ya, khusus sesuai dengan ijazah saya. Tapi pada waktu itu saya belum berhasil karena pengalaman pertama ikut CPNS, dan saya juga belum benar-benar belajar, tidak tahu yang namanya SKD. Nah, ini mungkin kesalahan saya gitu ya. Nah, buat teman-teman yang
yang menyaksikan video ini, semoga kesalahan saya tidak terulang. Artinya ketika misalnya teman-teman tahun ini lulus, ada peluang untuk CPNS, janganlah niatnya untuk coba-coba gitu, karena ketika sudah gagal pasti menyesal, dan tahun depan belum tentu dibuka lagi formasinya. Kalaupun ada, belum tentu adalah di tempat atau di kota tempat kita mau gitu. Nah, jadi harus benar-benar diusahakan. Lalu maksudnya adalah di tahun 2019 itu ada penerimaan CPNS, tetapi UNJ tidak membuka formasi pada waktu itu. Akhirnya saya daftarlah ke Untirta gitu ya, ke Untirta, Universitas Sultan Agung Tirtayasa di Banten gitu ya. Nah, saya dengan niat yang sangat besar gitu kan, saya niat belajar sampai saya peringkat 1 SKD, tetapi saya gagal di wawancara gitu ya. Jadi belum rezeki juga saya di Untirtanya pada waktu itu. Nah, akhirnya ya menyesal sih, menyesal karena ya hal-hal yang awalnya saya sudah harusnya saya mungkinnya pada waktu itu, tetapi saya kurang belajar secara maksimal. Akhirnya di 2021 ada penerimaan CPNS lagi, dan kebetulan di UNJ hari kali ini saya tidak menyia-nyiakan gitu ya. Nah, saya benar-benar belajar siang malam untuk lulus SKD, latihan soal, mengesampingkan semua pekerjaan, akhirnya saya bisa lulus juga. Nah, buat teman-teman di sini yang sekarang mungkin masih atau sedang menempuh studi S2 gitu kan, silahkan teman-teman berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan IPK, tapi jangan lupa juga kalau untuk S2 itu bukan hanya akademik yang dikejar, tapi jaringan dan juga kenalan gitu ya. Mana tahu teman sekelas kita atau siapa gitu kan, dia adalah orang terdekat di perguruan tinggi tertentu yang membutuhkan dosen gitu. Karena untuk melamar menjadi ya pekerja apapun itu sih ya, jadi bukan kita harus ada orang dalam, tetapi kalau seandainya ada kenalan itu akan lebih mudah, apalagi kenalan itu tahu kualifikasi kita dan tahu kemampuan kita gitu ya. Nah, mungkin itu saja tips dari saya, semoga teman-teman berhasil. Selamat berjuang.